Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Leonie Octavia, saya dari jurusan Ilmu Hukum kelas 1 BUME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai ajakan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara dengan komponen masyarakat yang memiliki tingkat diversitas yang sangat tinggi. Berbagai macam suku, ras, budaya, agama, dan warna kulit menyelimuti permukaan Indonesia. Bahkan, untuk hal tersebut, dari Sabang sampai Merauke itu sangat berbagai-bagai macam. Keanekaragaman inilah yang menjadi ciri khas dari negara kita. Sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mampu menerapkan sikap toleransi sejak dini. Menurut KBBI, toleransi adalah sikap menghargai atau membiarkan pendirian atau pendapat, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan sendirian. Selama 45 tahun, khotbah Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama. Meskipun tidak secara spesifik diajarkan oleh Sang Buddha, salah satunya adalah 4 sifat luhur, yaitu Brahma Wihara yang terdiri dari metta cinta kasih, karuna welas asih, mudita simpati, dan UPK, yaitu keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan doa penutup khas yang mencerminkan toleransi kehidupan kerukunan hidup. Beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing. Untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya, kerukunan akan dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan, salah satunya keyakinan agamanya, contohnya kasus di Cikarang. Beberapa tahun lalu, tepat pada bulan April 2020, di mana pandemi baru mulai marah di Indonesia, sebuah video memperlihatkan sekeluarga di Cikarang diprotes warga lantaran melakukan ibadah online viral di media sosial. Dalam rekaman yang diunggah, terlihat ada 2 orang pria mendatangi rumah salah satu pria masuk ke dalam rumah dan terlihat marah. Dalam keterangan akun tersebut mengaku bahwa peristiwa itu dialami oleh keluarga sepupunya. Tiba-tiba saja ada oknum yang melarang sepupunya untuk melaksanakan ibadah. Ia pun menjelaskan kronologi insiden tersebut. Katanya, larangan ibadah ini dilakukan oleh tetangga dan ketua RT di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah sepupunya yang ada di Rawa Sentuh Cikarang Pusat saat mengadakan ibadah online di rumah, dan ada yang pasti hanya terdiri dari keluarga inti, tiba-tiba seorang warga dan ketua RT datang dengan marah-marah membubarkan kegiatan ibadah yang sudah dilakukan. Hal tersebut divideokan dan menjadi viral di media sosial. Setelah menerobos masuk ke rumah dan marah-marah, oknum tersebut pun pergi, namun ternyata hal ini bukanlah hal yang terjadi pertama kali. Sekitar 12 tahun yang lalu, warga sekitar mendemo dan menarat rumah tersebut. Saat ibadah syukuran rumah, ada salah satu warga yang beranggapan bahwa agama itu kan ada 5. Harusnya kita saling menghargai. Kenapa malah begitu? Sebagai ketua RT, mereka juga ibadah dari rumah karena anjuran pemerintah. Begitupun dengan agama kita yang lagi begini. Harusnya saling mendoakan biar wabahnya segera hilang, bukan malah melarang ibadah. Sementara itu, sebagai upaya menekan penyebaran pandemi virus corona, para pemuka agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama di Indonesia untuk beribadah di rumah.
Masyarakat juga dihimbau agar semakin meningkatkan ibadah lebih dari biasanya. Seruan ini datang dari pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam konferensi pers di kantor Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan secara live streaming Sabtu 28 Maret 2020, kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat toleransi di Indonesia masih sangat minim, khususnya minoritas yang seringkali terdiskriminasi dan tertindas. Padahal beribadah adalah hak setiap warga dan dalam kasus tersebut, Kurma menyalahi aturan PSBB yang melarang beribadah di tempat ibadah. Karena nyatanya ibadah dilakukan di dalam rumah, apabila hari ini terus berlanjut akan merusak kedamaian dan tatanan tertib sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama dari pemerintah pusat hingga rukun tetangga untuk menjaga keamanan dan memfasilitasi masyarakat. Dalam beribadah, setiap manusia memiliki haknya sendiri dalam menjalani kehidupan ini, walaupun memang minoritas dalam suatu kalangan. Alangkah baiknya apabila kita semua yang hidup berdampingan memiliki rasa toleransi yang cukup. Karena tanpa adanya rasa toleransi sesama manusia, maka akan sulit menciptakan kedamaian di dunia ini. Maka dari itu, kita bersama-sama menciptakan rasa toleransi agar kita semua dapat menjalani hidup yang berbahagia dan damai. Walaupun terdapat perbedaan, para tokoh agama memiliki peran strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas penguat kerukunan umat beragama di samping dilakukan oleh pemerintah juga harus dilakukan oleh para tokoh agama. Moderasi dapat diukur dalam 4 indikator, di antaranya toleransi anti kekerasan, kebangsaan, serta pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama. Untuk itu, keempat indikator tersebut harus selalu dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai upaya menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan. Sekian penyampaian saya hari ini dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.